Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur gugus depan pramuka penggalang. Nah, sebelum ke struktur, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu gugus depan. Gugus depan atau biasa disingkat sebagai gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Selanjutnya ada struktur organisasi gugus depan yang terdiri atas komponen-komponen antara lain. Yang pertama ada Majelis Pembimbing Gugus Depan. Majelis Pembimbing Gugus Depan atau biasa disingkat sebagai Mabigus adalah suatu badan dalam gudep yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material dan finansial, serta konsultasi kepada gudep yang bersangkutan. Mabigus terdiri atas unsur-unsur orang tua peserta didik, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka. Mabigus terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang ketua harian, dan beberapa orang anggota lainnya. Yang kedua ada ketua gudep secara ex officio anggota Mabigus. Ketua Mabigus dipilih di antara anggota Mabigus yang ada. Mabigus bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabigus dengan pembina gugus depan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan. Selanjutnya ketua gugus depan dipilih dari salah satu pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Pemilihannya dilakukan saat musyawarah gugus depan. Selanjutnya ada pembina gugus depan. Pembina gugus depan atau biasa disingkat sebagai pembina gudep terdiri atas ketua gudep dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan yang dimiliki gudep tersebut. Lalu ada tim pembina satuan. Tim pembina satuan terdiri atas tim pembina periduka siaga. Terdiri atas 1 orang pembina siaga dibantu oleh 3 orang pembantu pembina siaga. Lalu ada tim pembina pasukan penggalang. Disingkat sebagai tim pembina penggalang. Terdiri atas 1 orang pembina penggalang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang. Lalu yang ketiga ada tim pembina ambalan penegak atau biasa disebut tim pembina penegak. Terdiri atas 1 orang pembina penegak yang dipilih oleh majelis penegak dibantu 1 atau 2 orang pembantu pembina penegak. Racana Pandega dibina oleh seorang pembina Pandega dan bila perlu dapat dibantu oleh 1 orang pembantu pembina Pandega atau lebih sebagai konsultan dan narasumber ahli. Lalu yang kelima ada perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan Pandega, dan racana Pandega. Sebuah gugus depan bisa jadi memiliki perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana Pandega sekaligus. Gudep seperti itu disebut gugus depan lengkap, namun ada pula yang hanya memiliki beberapa atau bahkan 1 saja, semisal hanya memiliki perindukan siaga atau dan pasukan penggalang, atau bahkan hanya memiliki pasukan penggalang saja. Gudep seperti itu disebut sebagai gudep tidak lengkap. Perindukan siaga idealnya terdiri atas 18 sampai 24 anggota pramuka siaga. Anggota tersebut dibagi menjadi 3 sampai 4 barung. Jumlah anggota ideal untuk setiap barung adalah 6 pramuka siaga. Jika jumlahnya melebihi dapat dibentuk perindukan baru. Pasukan penggalang idealnya terdiri atas 24 sampai 32 anggota pramuka penggalang. Anggota tersebut dibagi dalam 3 sampai 4 regu.
Jumlah anggota ideal untuk setiap regu adalah 6-8 pramuka penegak. Jika jumlahnya melebihi, dapat dibentuk pasukan baru. Ambalan Pandega idealnya terdiri atas 12-32 anggota pramuka penegak. Anggota tersebut dibagi dalam 3-4 sangga. Jumlah anggota ideal untuk setiap sangga adalah 4-8 pramuka penegak. Jika jumlahnya melebihi, dapat dibentuk ambalan baru. Racana Pandega paling banyak terdiri atas 30 pramuka Pandega. Anggota tersebut tidak dibagi dalam kelompok kecil. Yang keenam ada Dewan Kehormatan Gudep. Dewan Kehormatan Gudep atau gugus depan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh pembina Gudep sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan saksi. Dewan Kehormatan beranggotakan 5 orang yang terdiri atas unsur anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan Ketua Gudep, 2 orang pembina satuan, dan Dewan Penegak atau Dewan Pandega apabila diperlukan. Susunan Dewan Kehormatan Gugus Depan terdiri atas Ketua Dewan Kehormatan, otomatis dijabat oleh Ketua Gudep, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 2 orang anggota lainnya. Yang terakhir dari struktur ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Gudep. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan. Susunan Badan Pemeriksaan Keuangan Gugus Depan meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota. Selanjutnya ada Pramuka Penggalang. Apa sih Pramuka Penggalang itu? Pramuka Penggalang masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada saat rakyat Indonesia melakukan penggalangan untuk mempersatukan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Dalam pencapaiannya diadakan Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, tepat pada tahun 1928. Umur Pramuka Penggalang yaitu dimulai dari 11 tahun sampai 15 tahun. Satuan terkecilnya yaitu regu dan satuan-satuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 6-8 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang dipilih anggota regu itu sendiri, regu putra dari nama hewan, sedangkan nama regu putri dari nama tumbuhan. Satuan terbesar dari pramuka penggalang ini yaitu pasukan berjumlah 32 orang. Yang terakhir adalah struktur organisasi gugus depan pramuka penggalang. Berikut struktur organisasi gugus depan pramuka penggalang.